marginnya terjangkau. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan BMT yang lain. Ya. Kita bisa jemput bola. Ya. Setelah jemput bola kita bisa ngambil uang ke nasabah. Apabila nasabah tersebut tidak bisa. Dulu saya sempat bertugas di Bondowoso ya. Di Bondowoso malah nasabah banyak yang dari, mohon maaf, non muslim. Oh gitu. Iya, malah suka mereka menggunakan produk syariah. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share agar bisa memberikan inspirasi dan kebaikan lebih banyak kepada banyak orang. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang seputar BMT, ekonomi syariah dan perbankan syariah. Sudah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Yopi Rama Yuwansah sebagai manajer BMT Tanjung yang ada di Paiton, Probolinggo. Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yopi ya? Alhamdulillah sehat. Kita boleh minta waktunya ya? Oke. Diskusi bincang Boleh, santai berkaitan dengan BMT Tanjung dan ekonomi syariah. Pak Yopi sekarang lagi menjabat sebagai manajer BMT Tanjung. Ya, betul. BMT Tanjung itu apa dan ada di mana Pak Yopi? BMT Tanjung itu adalah koperasi usaha keuangan Ya. di bidang syariah. Itu letaknya di Jalan Kiai Haji Zaini Mun'im. Ya. Jadi posisinya pas arah ke Jalan Pondok. Pesantren. Iya, pesantren Nurul Jadid. Secara institusi ada kaitan nggak dengan pondok pesantren? Ada, karena BMT Tanjung sendiri sudah diakuisisi. Awalnya kan milik alumni. Milik alumni. Iya. Tapi sudah diakuisisi oleh pondok pesantren. Koperasi punyanya pondok pesantren Iya, Nurul Jadid ya. Terus Pak Yopi sendiri sudah lama menjabat sebagai manajer? Saya baru jabat mulai Maret 2023 kemarin. Sudah hampir 1 tahun ya. Tahun. Berarti siap mengedepankan, mengutamakan ekonomi syariah, Insya Allah. terutama di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Nurul Jadid. Siap. Nah, mengenal lebih lanjut, kira-kira ada produk dan jasa apa saja yang ada di BMT Tanjung ini Pak Yopi? Untuk di BMT Tanjung sendiri, produknya itu ada dua, simpanan dan pembiayaan. Simpanan dan pembiayaan. Ya. Jadi bedanya di syariah sama konven itu ya. Kalau untuk pembiayaan, kita nyebutnya pembiayaan, bukan pinjaman. Pinjaman. Iya. Berarti memang kalau di syariah namanya pembiayaan. Pembiayaan. Istilahnya seperti itu. Sama ya, semua se-Indonesia ya. Semua sama. Jadi ada keunikannya teman-teman, kalau kita mau menghubungi bank konvensional, butuh dana, butuh uang, itu namanya pinjam. Tapi kalau di perbankan syariah, BSI ataupun di BMT ini namanya pembiayaan. Karena butuh biaya ya. Iya. Oke Pak Yopi, dari segi simpanan kira-kira ada jaminan apa namanya, ada produk apa saja di simpanan? Kalau untuk simpanan itu kita hanya ada satu akad, Ya. yaitu akad wadiah. Akad wadiah ini produknya ada simpanan si umat yang pertama. Jadi itu simpanan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi nantinya bisa juga pada saat kita nabung, ngambilnya juga bisa kapan saja. Si umat namanya ya. Si umat. Yang berikutnya Kalau apa yang itu? berikutnya itu adalah Sahara. Sahara ya. Jadi produk Sahara ini juga favorit juga untuk dari warga sekitar. Ya. Itu karena untuk buat persiapan hari raya. Khusus hari raya saja ya. Nyamannya Sahara, simpanan Sahara, hari raya. Simpanan hari raya. Jadi nabungnya kapan saja, tapi hanya boleh Bisa diambil menjelang hari raya. Menjelang Ramadan lah. Ramadan ya. Iya. Terus selain Sahara, Ada sidik itu untuk Sidik. simpanan pendidikan. simpanan Jadi pendidikan. bisa diambil pada saat kita butuh untuk pembayaran semester sekolah, Untuk SPP, kuliah. ya kuliah atau pendaftaran. Namanya Sidik sidik ya, simpanan pendidikan. pendidikan. Menarik sekali. Ada lain? Yang Ada lagi simpanan ya simpanan si kurban. si kurban Ya, ya. jadi untuk simpanan diperuntukkan untuk pembelian hewan kurban. Hewan kurban. Jadi pada saat hari raya kurban aja yang bisa diambil. Dari beberapa jenis simpanan yang ada di BMT Tanjung ini, kira-kira kelebihannya kalau kita nyimpan melalui si umat, Sahara dan lain-lain, itu apa Pak Yopi? Kelebihannya yaitu yang pertama yang pasti aman, Ya, aman ya. aman ya, karena di kita itu amanah untuk karyawan-karyawan sudah amanah. Yang kedua, misalkan bapak ibu atau teman-teman nggak sempat mau datang ke kantor, Ya. itu tinggal telepon ke kantor, Ya.
atau petugas kita nanti ada yang datang ke sana. Ada bagian petugas yang nagih Ya. ya. Jadi misalkan, Mas saya minta diambil 2 hari sekali, itu bisa. Bisa ya. Jadi ada petugas yang ke sana. Sudah profesional berarti ya. Iya. Jadi nggak perlu datang ke kantor, kita sudah bisa nanti. Terus ada biaya layanan nggak atau admin setiap bulan? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi kita nggak ada- nyimpan di BMT. Misalkan 1 juta ya tetap 1 juta. Tetap Walaupun 1 juta. sampai kapanpun, umpamanya 10 tahun udah diambil ya tetap Iya. 1 juta. Tetap 1 juta ya. Nah ini teman-teman salah satu keunikan mungkin dan keutamaan kenapa kita harus nabung dan bekerja sama dengan BMT, terutama BMT Tanjung. Kita naruh uang 1 juta, 1 tahun, 1 tidak tahun. kurang 100 rupiah pun. Nggak kurang. Kenapa kok bisa kayak gitu, Pak? Karena kita pakai akad wadiah itu tadi. Akad Oh. wadiah kan titipan. Oh gitu. Jadi seperti kayak kita nabung di rumah. Mm-mm. Kalau nabung di rumah kadang masih bisa diambil ya Mas. Tapi Gitu kalau ya. nabung di kita kan Heeh. mau ngambil kok sayang gitu biar sudah. Nah, Tapi terus ya. tetap uangnya ya segitu aja. Gitu. Tetap uang kita dan bisa diambil kapan saja ya kalau ikut yang si umat ya. Nah, oleh gitu. Karena itu teman-teman jangan ragu untuk nabung di BMT ini. Bagi yang mau mengkhususkan untuk pendidikan silakan ambil Sidik. sidik. Kalau mau berkorban ada namanya Si kurban. Si kurban. Kalau mau diambil kapan saja dan nabung kapan saja Si umat. ada namanya Si umat. Kelebihannya bisa diambil kapan saja, mau dijemput juga bisa Iya. dan uang kita tidak akan berkurang 100 rupiah pun walaupun itu sampai 10 tahun mungkin Pak Yopi. Ya bisa. Oh gitu ya. Ada bagi hasil enggak kalau kita nabung di sana setiap bulan atau setiap tahunnya? Nggak ada. SKU. Nggak ada. Oh, tidak ada ya. Iya. Yang kedua tadi ada pembiayaan. Kira-kira pembiayaan ini ada apa saja, Pak? Ya, pembiayaan ada 2. Yang pertama itu pembiayaan murabaha. Murabaha ya. Jadi murabaha itu untuk misalkan kita mau membeli sesuatu atau barang, Ya. tapi minta dibiayai oleh BMT. Ya, BEM. Nah, jadi akadnya nanti akad jual beli. Iya, akad murabaha itu tadi. Jadi misalkan kita Contoh misalnya seperti contoh ya, misalkan kita butuh HP nih, Ya. handphone. Jadi handphone itu harganya 2 juta misalkan. apa? Ya. Kita langsung aja mengajukan pembiayaan ke BMT Ya. senilai 2 juta. Nanti pada waktu pencairan Ya. itu uangnya nanti langsung diserahkan ke penjual barang tersebut, penjual handphone. Jadi tidak diserahkan ke nasabah. Tidak diserahkan ke nasabah ya. Iya. Banyak yang seperti itu ya, Pak Yopi ya. Banyak alhamdulillah. Maksimal pengajuannya, pembiayaannya Untuk berapa? Pak? pembiayaan kita maksimalnya 15 juta. 15 juta. Untuk tenornya itu jangka waktu itu 3 tahun. 3 tahun. Iya. Sudah bisa 3 tahun ya. Iya. Berarti kalau 15 juta sampai bisa sepeda motor. Bisa. Bisa sudah ya? Bisa. Sepeda listrik apa lagi? Aduh sangat bisa sekali. Yang lagi ngetren sekarang teman-teman. Jadi kalau ingin naik sepeda listrik, Iya. punya DP cuma 500 misalnya, silakan konsultasi dan kunjungi BMT Tanjung Siap. ini. Sangat bisa sekali ya. Sangat bisa. Kita siap Selain melayani. murabahah tadi ada rohan juga. Rohan ini seperti Ada apa? rohan. Rohan itu untuk pembiayaan yang menggunakan agunan atau jaminan. Ada jaminan ya. Iya. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh ya untuk kebutuhan sehari-hari aja, bukan untuk spesifik ke pembelian enggak. Jadi misalkan kita butuh pembiayaan untuk kebutuhan pribadi Ya. atau uang membayar uang sekolah atau Ya. apa itu bisa ngajukan di kita dengan agunan BPKB, sertifikat Sertifikat. atau SK juga bisa. SK. Maksudnya SK gimana itu, Pak? SK pegawai dari berarti tapi BMT yang untuk SK ini khusus untuk pegawai pesantren. berarti sudah kerjasama ya kontrak Sudah. ya dengan bagian Ya. kepalanya ya. Iya. Itu biasanya gimana pengajuannya? Pengajuannya cukup mengisi formulir pembiayaan di kita. Nanti kita kasih surat pengantar untuk ditandatangani oleh bendahara gaji Bendahara. Iya. Untuk potong gaji ya. untuk potong gaji. Itu khusus teman-teman yang ada di Nurul Jadid. Nggih. Ada lembaga lain yang sudah kerjasama seperti itu, Pak Yapi? Sementara masih belum. Sementara masih belum ya. Jadi enak sekali teman-teman ini. Tidak perlu mengunjungi, mendatangi bank konvensional, cukup di BMT Tanjung. Prosesnya berapa hari? Prosesnya setelah berkas lengkap Ya, 1 hari bisa langsung. 1 hari langsung bisa Bisa. cair. Oh, enak sekali nih. Pingin pinjem. Nah, walaupun saya sudah jadi nasabah.
Nah, kira-kira keutamaannya dari Murabahah sama Rohon ini dibandingkan dengan BMT yang lain atau saingan atau kompetitor? Kan banyak BMT nih, BMT A, BMT B. Kira-kira apa kalau di BMT tadi? Untuk kelebihan di kita itu marginnya terjangkau. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan BMT yang lain. BMT yang lain. Marginnya berapa persen? Di kisaran angka 1,5%. 1,5 ya. Contoh misalnya kita pengajuan Rohan 1 juta, 10 juta misalnya Pak. 10 juta. Mau diangsur 10 bulan misalnya. Berarti Ya untuk marginnya kan per bulannya 1,5 berarti berapa? 150 ya. 150 ya. 150.000 per bulan ditambah 1 juta. 1 juta. Berarti hanya 1.150.000 selama 10 tahun. selama 10 bulan ya. Kecil sekali berarti ya. Iya. Ada kelebihan lain Pak Yopi terkait produk sama jasa-jasa dan layanan yang ada di BMT Tanjung? Sudah itu aja tadi yang untuk simpanan kan Ya. kita bisa jemput bola. Ya. Setelah jemput bola kita bisa ngambil uang ke nasabah. Apabila nasabah tersebut tidak bisa datang ke kantor. Misalnya sibuk, ada kerjaan, lagi berdagang, tinggal ditelepon datang. Tetap baik teman-teman, hal lain yang perlu disampaikan tentang kearifan lokal atau kelebihan yang ada di BMT Tanjung apa kira-kira Pak Yopi? Oh iya Pak. Nggak ada sudah ya? Nggak ada. Itu sudah ya? Ya oke teman-teman, cukup saya kira tema kita tentang BMT dan BMT Tanjung ini. Setelah itu kita akan berdiskusi lanjut tentang bagaimana kita membangun ekonomi syariah bersama tetap nanti bersama Pak Yopi di channel Santri Sarjana setelah pesan-pesan berikut. Baik teman-teman, tetap bersama kami di channel Santri Sarjana, tetap bersama Bapak Yopi Ramayarsah sebagai manajer BMT Tanjung yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Peton, Kabupaten Probolinggo. Kita akan berdiskusi lanjutan tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah. Pertama Pak Yopi, kita mulai dulu dari perbankan syariah. Apa itu sih perbankan syariah? Ada bank syariah, ada bank konvensional, ada bank apa lagi begitu? Udah ada cuma dua itu aja. Cuma dua ya. Iya. Kira-kira dijelaskan sederhana mungkin. Jadi sederhananya gini. Ya. Untuk perbankan syariah itu adalah suatu lembaga keuangan yang dalam kegiatan transaksi keuangannya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi berbasis syariah. Ya, berbasis syariah ya. Iya. Kalau konvensional ya seperti itu dengan sistem perbankan konvensionalnya. Jadi istilahnya ada halal, ada haram. Gitu. Oh gitu. Nah, kira-kira konsep Al-Quran dan Al-Hadis ini dalam ekonomi syariah, praktek kesehariannya seperti apa mungkin Pak? Jadi kalau di perbankan syariah sendiri kan bedanya itu yang paling sederhana itu adanya bunga dan margin. Bunga dan margin. Ya. Margin itu kalau misalkan bunga kan Ya. bisa dikategorikan memang haram ya, nggak Ya. boleh karena mengandung riba. Ya betul. Kenapa kok disebut riba? Karena di dalam bunga itu misalkan kalau kayak seperti contoh sederhana Ya. kayak kredit di bank konvensional, misalkan kita pinjam uang 1 juta dengan angsuran misalkan 100.000. Ya. Itu apabila ada keterlambatan atau tidak bisa membayar itu pasti ada tambahan. Betul. Ada denda. Ya. Ada denda ya. Nah itu kan tambahan ini yang bisa disebut dengan riba. Kalau di pembiayaan syariah itu misalkan kita minta dibiayai 1 juta, pasti kita untuk apa dulu ditanya? Ya. Tujuannya untuk apa? Karena kita tidak memberikan uang, kita tidak meminjamkan. Di perbankan syariah itu kita sekali lagi kita tidak meminjam uang, kita membiayai. Membiayai ya. Ya. Jadi ya harus jelas juga 1 juta, nanti keuntungannya sekian, misalkan 100.000 diangsur selama 10 bulan. Ya sudah akad itu aja yang sudah tertera, tidak mungkin nambah, tidak mungkin berkurang. Kalau nambah Itu riba. berarti riba. Seperti itu. Nah, ada istilahnya di bank konvensional itu penalti. Nah
iya. Ketika ada mau dilunasi dulu, itu kadang nambah margin. Kalau di bank syariah gimana? Iya, kalau untuk di perbankan syariah itu kan tergantung kebijakan banknya sendiri-sendiri. Ya. Karena memang kalau kenapa di bank konven itu harus ada penalti? Ya. Karena mereka kan kontraknya kan kredit ya. Betul. Jadi tidak disebutkan di awal itu nantinya kalau dilunasi ada berapa, ada penalti apa itu. Istilahnya itu kalau penalti itu bahasa kasarnya denda. Denda pelunasan. Ya. Denda karena dilunasi sebelum jatuh tempo. Kalau di perbankan syariah itu ada, kita pasti dapat namanya mukosah. Mukosah itu Ya? diskon. Oh, diskon. Ya, Berarti kalau dilunasi dulu pasti dapat ada diskon. Oh, gitu. Karena misalkan 1 juta tadi ya, 1 juta Ya. terus margin 100, jadi total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kan 1.100.000. Betul. Misalkan dapat separuh, itu mau dilunasi, berarti Ya. kan tinggal 550. Ya. Pasti nanti ada potongan dari situ. Oh, gitu ya. Ada mukosah ya. Ada diskon ya? Ya. Bukan hanya di belanja online saja ada diskon. Dan itu berlaku di semua Iya. perbankan syariah, termasuk di BMT ya. Ya. Misalnya kita pinjam selama 12 bulan, nyampe 6 bulan ternyata kita ada rezeki, kita mau lunasi, itu ada Pasti ada potongan. potongan ya. Iya. Biasanya berapa persen potongannya atau dari mana potongannya itu, Pak Yopi? Biasanya kita kalau di BMT ya, Ya. kalau di BMT itu untuk margin kita tidak kenakan. Jadi kita tidak tinggal membayar Yang pokok sisa saja. pokok aja. Berarti marginnya sudah dihapus, tidak usah bayar karena mau dilunasi dulu. Nah, ini teman-teman, saatnya kita sudah beralih ke BMT atau perbankan syariah. Karena di samping prosesnya mudah, berbasis syariah, setelah itu ketika kita mau lunasi, ketika ada rezeki, itu bukan kena penalti, tapi dapat diskon, Ya. dapat potongan. Apa istilahnya dalam ekonomi syariah, Pak? Mukosah. Mukosa ya, potongan harga ya. Iya. Hal lain mungkin kelebihannya dari perbankan syariah dan bank konvensional. Perbankan syariah. Jadi gini, kelebihannya kalau perbankan syariah apabila ini masih dalam lingkup pembiayaan dulu ya. Ya. Untuk pembiayaan nanti oleh petugas pasti ditanya dulu keperluannya untuk pembiayaan ke apa. Karena akadnya nanti beda-beda, Pak. Oh gitu. Kalau misalkan kita mau pengen beli HP, nanti akadnya merubah. Akadnya merubah ya. Kalau untuk digunakan untuk biaya sekolah atau biaya rumah sakit, itu pakai akad ijaroh. Ijaroh ya. Berarti tidak serta-merta ada customer, ada nasabah datang mau pinjam uang, butuh uang, tidak langsung di ACC ya setelah lengkap administrasinya. Iya. Mesti harus tahu dulu kegunaannya untuk Iya. apa. Karena kita tidak mau untuk uang nanti tidak tepat sasaran, maksudnya tidak digunakan. Kalau di perbankan konven, saya mau pinjam 1 juta ya sudah, kita kasih uang 1 juta, terserah uang itu mau diapakan. Yang penting di 1 juta kembalikan ke di bank sekian. Sudah. Angkanya sekian bulan Iya. gitu ya. Tapi kalau di BMT atau bank syariah itu ditanyakan dulu kegunaannya. Tanyakan dulu. Makanya istilahnya bukan pinjaman, tapi apa tadi? Pembiayaan. Pembiayaan ya. Pembiayaan itu nanti bisa merubah rohan atau ijaroh itu ya. Hal lain mungkin kelebihannya di bank syariah, Pak Yopi? Kelebihannya sudah pasti ya halal lah. Halal. Ya, Dan karena insya Allah berkah. insya Allah bebas riba. Insya Allah bebas. Nah, kalau Pak Yopi sendiri melihat perkembangan sekarang sudah ada BMT, terus perbankan syariah, bahkan sekarang di negara sudah ada namanya BSI. Gimana tanggapan dan respon Pak Yopi terkait hal ini? Ya, karena kalau ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Ya. Saya sendiri kan alumni bank konvensional juga alumni bank syariah. Bank syariah. Jadi tahu gimana seluk-beluknya di dua perbankan ini. Ya, betul. Kalau dilihat di zaman sekarang, sepertinya memang orang-orang cenderung beralih ke perbankan syariah. Ya. Kenapa? Karena semuanya transparan, Pak. Jadi kalau tabungan kita juga ada namanya nisbah atau bagi hasil ya. Apa istilahnya? Nisbah ya. Untuk simpanan. Simpanan. Ya. Berarti di samping kita nyimpan uang aman, masih ada pembagiannya. Masih.
Kalau di bank konvensional kan malah berkurang ya. Iya. Iya betul. Terus untuk pembiayaan itu tadi kita uangnya langsung, pamannya kayak kita mau beli, kita pengusaha peracangan, Ya. kita mau pula nih, mau belikan barang-barang buat ngisi toko, Ya. nanti dirinci Pak, kebutuhannya apa aja dirinci. Misalkan 1 juta ya, jadi rincian barang yang mau dibeli itu harus nilai 1 juta atau lebih, tidak apa-apa. Kalau kurang tidak bisa, karena tidak sesuai kontrak itu tadi. Jadi, Kalau yang bank BSI sendiri penggarapannya siapa, Pak? kenapa? Kan sudah ada BSI sekarang, bank Iya. negara itu kan ya. Bank ya, Bank Syariah Indonesia. Itu program pemerintah juga terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia atau gimana, Pak? Iya, secara garis besar seperti itu, karena kan BSI sendiri kan merger ya, merger dari 3 bank syariah Indonesia, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Syariah Mandiri. Ini jadi satu Jadilah BSI, Bank Syariah Indonesia. akad sama produk sama ya dengan yang disampaikan Pak Yopi Sama. terkait yang ada di BMT Iya, gitu ya. sama. Berarti tidak ada pinjaman, yang ada adalah Pembiayaan. Terus keuntungan sama penalti dan lain-lain juga berlaku di BSI seperti itu ya. Iya. Tanggapannya Pak Yopi tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia gimana? Cukup baik saya rasa untuk perkembangannya. Terus, Kalau ya gimana? untuk pengalaman saya sendiri, malah dulu saya sempat bertugas di Bondowoso ya. Di Bondowoso malah nasabah banyak yang dari, mohon maaf, non muslim. Oh gitu. Iya, malah suka mereka menggunakan produk gitu. syariah. Iya benar. Ada non muslim sudah menggunakan akad syariah Islam gitu kan ya. Nah, saatnya kita sebagai seorang muslim sudah beralih kepada bank syariah, terutama BMT Tanjung. Iya. Tinggal kita menunggu mau hijrah apa enggak ini. Nah itu. Berarti Pak Yopi sebelum di Python pernah ditugaskan atau bekerja di Bondowoso ya? Ya, Di bank apa dulu Pak? saya dulu di BNI Syariah. BNI Ya, Syariah. saya 9 tahun di BNI Syariah. 9 tahun ya. Sebelum di BNI Syariah saya di Bank Mandiri Bank Mandiri Ya. konvensional apa syariah? Konvensional. Oh, konvensional. selama 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sekarang sudah murni hijrah. Profesi sama akadnya sudah syariah semua ya. Iya. Insya Allah tambah berkah. Ada pesan-pesan dan ajakan dari Pak Yopi kepada masyarakat secara umum terkait ekonomi syariah dan perbankan syariah. Untuk ayo kita beralih ke lembaga bertransaksi di lembaga keuangan syariah berbasis syariah, karena yang pasti aman, amanah, Ya. dan juga berkah. Aman, amanah dan berkah. Amin. Hal lain Pak Yopi yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup Pak. Cukup ya? Iya. Terima kasih. Itu saja diskusi dan bincang santai kita teman-teman pada kesempatan kali ini. Saya kira sudah sangat menginspirasi sekali. Sudah waktunya, sudah saatnya kita beralih ke perbankan syariah untuk menuju ekonomi syariah agar hidup kita tambah syariah. Kalau sudah syariah, insya Allah akan berkah. Amin ya Rabbal. Terima kasih waktunya Pak Yopi. Sama-sama, Maaf Pak. mengganggu. Kita punya moto nanti kalau saya bilang santri sarjana, jawabannya excellent life. Excellent life. Excellent Oke. life, gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga banyak memberikan inspirasi serta ide-ide. Ayo kita bersama-sama hijrah dari konvensional menuju syariah agar hidup kita tambah berkah. Santri sarjana, excellent life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.